Oke, halo sahabat Kompas TV, sama saya Theo, dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Uguruseno, Wakapolri tahun 2013-2014. Nah, di sini saya akan berbincang dengan Pak Uguruseno terkait dengan kasus Vina yang sampai saat ini masih hangat lah untuk diperpanjangkan. Nah, Pak Uguruseno kemarin sempat mengatakan kalau kasus Vina ini 90% yakin kalau ini kasus pembunuhan. Dan ada anggapan dari beberapa mungkin kuasa hukum Sakatatal itu mengatakan kalau ya ada dugaan kecelakaan dan bukan pembunuhan. Nah, mungkin kalau dari pandangan Bapak bagaimana sih, Pak? Ya, peristiwa ini kan bukan berangkat dari peristiwa titik nol, mereka berangkat naik sepeda motor kemudian kecelakaan. Atau mungkin mereka naik sepeda motor kemudian dihadang sama preman, jatuh di situ, dihajar, ya kan? Jadi pembicaraan beberapa refraksi HP Megi dan Mega, ya, kawannya Vina, bahwa ada komunikasi di situ yang dilakukan oleh Vina dan Peggy atau Mega di situ. Jamnya bisa dilihat. Jadi peristiwa ini berangkat dari suatu titik di mana, atau satu bangunan di mana di antara dugaan pelaku atau kawan ini berada di satu rumah atau satu bangunan. Kemudian setelah selesai, apakah mereka keluar kemudian terjadi kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan di lokasi tersebut baru dibuang di jalan layang. Itu aja. Jadi analisa kita harus tajam di situ. Jadi jangan menyimpulkan satu ini kecelakaan, juga tidak bisa. Jadi mungkin bisa dua analisa, bisa juga tiga analisa. Misalnya saya katakan kenapa bisa lebih dari dua analisa. Apakah sasarannya itu Vina, kemudian Eki terbawa? Apakah sasarannya Eki, Vina terbawa? Apakah ini motifnya cinta? Apakah motifnya narkoba dan sebagainya? Ini kan harus dibuka semua nih. Polisi harus jeli ke sini, jangan hanya melihat satu arah saja seperti kacamata kuda gitu. Oke. Jadi kan banyak simpang siur kan jadinya soal pembunuhan sama kecelakaan ini. Ya. Nah, mungkin siapa sih Pak yang berhak untuk menjelaskan? Ya, kalau misalnya peristiwa kecelakaan lalu lintas, kan waktu itu dari Polres Sumber sudah datang situ, ya, atau Polsek Talun, bahwa sudah mendatangi TKP, katanya membuat laporan polisi juga di situ. Membuat laporan polisi model A biasanya polisi, ya kan? Nah, apakah ini sudah dengan teknis penyidikan lalu lintas yang benar? Ukuran misalnya ada skid mark, garis bekas rem dan sebagainya. Kemudian apakah mereka dicek dalam keadaan mabuk atau tidak, dan sebagainya. Kalau tidak ada mabuk kan kemungkinan bisa bunuh diri juga bisa nih, seperti itu. Jadi ini memang tidak semudah apa yang dikatakan. Oh, ini kecelakaan lintas tunggal, seperti bukan. Kecelakaan lintas dengan beberapa alternatif ini juga harus dibuktikan, ya kan? Kemudian berangkatnya dari mana, saksinya siapa di situ. Kalau ini misalnya pembunuhan juga sama, dilihat. Kalau kecelakaan lalu lintas biasanya korban itu ditaruh di pinggir jalan supaya tidak jadi korban, mungkin ada kendaraan lewat mengganggu kelancaran, kemudian ditutup pakai kertas atau di kain, atau kalau ada kain, ya, kalau enggak mungkin daun dan sebagainya, supaya tidak dilihat masyarakat. Kalau sudah meninggal, kalau masih hidup dibawa segera ke rumah sakit, tapi tidak ditempatkan di bahu jalan seperti itu untuk menarik perhatian. Jadi masyarakat Indonesia ini benar-benar kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu tinggi di situ. Jadi kita harus hormati masyarakat yang benar-benar bisa menemukan korban pertama kali. Kenapa tetap ada di bahu jalan dan satu lagi di sekitar situ. Oke. Tadi kan Bapak sempat menyinggung soal bukti chat Vina, ya, bukti chat Vina sama Mega dan Widi gitu kan. Menurut Bapak bukti itu cukup membuktikan nggak sih kalau itu
kalau dulu disebut sama kuasa hukum Saka Tatal disebutkan kalau itu bukti yang menunjukkan bahwa itu cuman kecelakaan gitu. Iya, karena dilihat dari jamnya kan jam 15 ada chat dari Vina di situ. Tapi ada pakai UTC. Saya juga coba pelajari UTC itu apa. Ternyata itu UTC adalah penggantian GMT dulu. Jadi UTC ini biasanya kalau misalnya di Indonesia jam 7 pagi, UTC berarti di sana 00 masih. Jam 00 gitu loh. Tapi kalau misalnya di Vina itu ada jam 15, berarti UTC-nya itu adalah jam 8 pagi. Nah, mungkin masih ada chat Vina yang jam malam 22 malam. Nah, UTC-nya mungkin itu jam 15 gitu loh. Jadi ini perlu dicek ahlinya supaya jangan sampai nanti salah mengartikan oh ini kecelakaan ya, ternyata jam 10 malam menurut UTC gitu loh. Seperti itu. Jadi masyarakat harus diberikan edukasi bahwa apa UTC dan bagaimana UTC digunakan supaya persoalan ini menjadi jelas seperti itu. Saya sebelum menjelaskan UTC pasti saya juga mencoba mencari referensi apa UTC itu kan seperti itu. Artinya masih ya perlu ahli juga ya untuk menjelaskan soal bukti ekstraksi cat dan lain-lainnya. Iya, karena saya sampaikan sama salah satu pengacara yang dari Vina. Nanti untuk KPK kalau perlu datangkan ahli UTC yang dari luar negeri bukan dari dalam negeri ya, yang tahu tentang itu supaya jelas seperti itu. Terus kemarin kan saksi Dede terus mengakui kejujurannya terkait kasus ini, terus sama Tiga Akbar juga telah mulai jujur soal kasus ini. Mungkin dari pandangan Bapak bagaimana dan apakah bisa disebut ada rekayasa nggak sih Pak kalau dari ucapan yang dilakukan oleh Dede dan ya pasti sebelum Dede atau Aep atau mungkin ada Liga Akbar sebelum mereka datang ke kantor polisi diminta membuat kesaksian entah benar atau palsu. Berarti kan ada orang yang menyuruh. Nah, mereka harus berani berkata jujur, saksinya siapa yang mengajak mereka, kemudian siapa yang memeriksa di situ, ya kan? Ya membuat keterangan tidak benar itu berarti bisa dari dalam dirinya sendiri, niatnya sendiri atau disuruh. Dan ini harus diproses pidana. Karena proses PK itu kan sebetulnya kalau menurut KUHP tidak ada kedaluarsanya. Tapi kalau menurut putusan Mahkamah Agung kan ada kedaluarsanya nih. Jadi nanti putusan tentang keterangan palsu tentang peristiwa ke-8 terpidana dan 3 DPO tadi yang dinyatakan sebagai pelaku dengan hukuman seumur hidup, itu orang yang tidak bersalah jangan jadikan tersangka untuk dihukum seumur hidup. Nah ini novum yang sangat vital untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah bukan pelakunya seperti itu. Ini sangat berguna sekali, segera saja disidangkan untuk dibuktikan di pengadilan bahwa ternyata keterangan-keterangan mereka itu yang dipakai di sidang pengadilan adalah palsu. Ada dugaan rekayasa nggak sih Pak dari awal terkait kasus Vina ini? Kalau dari sadisnya sih kelihatannya ada. Dari lukanya loh ya, luka-luka sadisnya kelihatannya ada. Boleh dijelaskan? Kondisi korban lah. Sampai kemaluan katanya mengeluarkan darah segar dan sebagainya kan tempat duduk sepeda motor kan beda dengan tempat duduk sadel kuda. Kalau sadel kuda kan ada penahannya di situ. Kalau sepeda motor kan rata biasa dan dia duduk di belakang. Benturan apa kira-kira yang menyebabkan dia sampai berdarah seperti itu? Artinya masih ada dugaan ya, analisanya. Ya, kalau saya dugaan pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan tuh lebih kuat daripada itu kecelakaan lalu lintas biasa. Nah kemarin kan sidang PK Saka Tatal kan sudah berjalan ya sekarang sudah dalam proses di Mahkamah Agung. Nah mungkin dari
harapan Bapak dulu deh, apakah terkait? Ya, mungkin cukup harus tetap viral di media juga. Hakim kan juga manusia, akan membaca ke situ bahwa memang Saka Tatal ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana. Mudah-mudahan hakim bisa mencari terobosan bahwa ya, ini harus dibebaskan seperti ini seperti itu. Oh, mungkin izin kalau berandai-andai nih Pak ya, kan mungkin dalam sidang PK Saka Tatal ini diterima mungkin sama Mahkamah Agung. Apakah mungkin bisa dilakukan penyelidikan ulang atau bagaimana Pak? Saya berharap ada tim gabungan yang mengadakan penyelidikan ulang. Kalau perlu tim independen yang memang disahkan lah oleh pemerintah. Karena ini harus direkonstruksi peristiwa seperti ini nih, ada apa? Jangan sampai terjadi kembali ke depan nanti. Karena generasi muda kita ini kan yang melanjutkan kita nanti kan. Kalau menjadi korban-korban seperti ini kan kasihan nanti, atau mungkin ke depan lebih sadis lagi nanti ya. Sehingga ini akan menjadi bahan cerita, mungkin jadi buku, jadi bacaan, bisa di penegakan hukum, bisa di perguruan tinggi bidang fakultas hukum atau masyarakat lainnya, supaya jangan terjadi. Karena pergaulan bebas anak-anak muda ini kan juga perlu diperhatikan oleh generasi tuanya, generasi yang melahirkan mereka, supaya ke depan ya Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mungkin harus lebih baik daripada kita gitu. Artinya mungkin bisa dibentuk tim penyelidik tim gabungan itu ya Pak? Ya, jadi filosofi tugas polisi itu kan sebenarnya ada 3. Satu, fight a crime, itu memerangi kejahatan. Jadi kalau memerangi kejahatan itu berarti kita memburu pelaku kejahatan. Tapi memburu pelaku kejahatan itu tidak harus membunuh pelaku kejahatan. Karena pelaku kejahatan harus dibawa sampai sidang pengadilan. Yang kedua adalah help delinquents, itu membantu menghilangkan kenakalan remaja. Jadi itu tugas polisi. Jadi zaman dulu waktu Pak Anton Sujarwo jadi Kapolda Metro terus Kapolri, itu ada namanya Satuan Tugas Pembinaan Remaja, Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda, itu ada. Tapi sekarang kelihatannya sudah nggak nampak gitu loh. Itu tugas polisi. Zaman saya SD aja, setiap bacaan komik aja di belakangnya pasti ada tulisan telah dibaca oleh polisi bagian Binmas. Jadi polisi itu ada perannya di situ. Nah, yang ketiga adalah kalau nggak salah kenakalan remaja juga, mengentaskan kenakalan remaja aja. Help delinquent. Jadi jangan sampai mereka terbawa ke hal-hal yang negatif. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Cina loh. Pemerintah Cina tuh setiap kabupaten, setiap kota tuh membangun gedung olahraga di mana generasi mudanya itu, dalam gedung itu ada beberapa tingkat, ada beberapa cabang olahraga di situ, mereka bisa latihan di situ menggunakan. Jadi pemerintah tuh punya peran untuk mengentaskan kenakalan remaja yang berkaitan dengan narkoba, geng motor, dan sebagainya ini. Makanya perlu ada menpora yang memang benar-benar mampu di situ. Dalam pandangan Bapak, apakah ada obstruction of justice sih Pak dalam kasus ini? Ada obstruction of justice dalam kasus Vina? Kalau saya sangat jelas di sini. Jadi obstruction of justice itu dilakukan oleh kemungkinan orang tua si Eki juga, kemudian oleh para petugas penyidik pembantu anak buahnya Aibtu Eki. Aibtu Eki ini kan bukan penyidik. Iya. Dia bisa nangkap orang dan sebagainya, ini kan berarti karena cara-cara yang di luar norma penyidikan. Penyidik itu kan perwira ke atas ya. Kemudian mungkin TKP sudah mulai dihilangkan barang bukti di situ. Misalnya ada darah di lab dan sebagainya. Tapi ini dengan teknologi tinggi sebenarnya masih bisa diungkap misalnya. Oke. Status hukum kan lokasi kecelakaan Vina dan pelaporan terkait kasus pembunuhan kan ini berbeda Pak. Di
di Kabupaten Cirebon dan Cirebon. Nah itu kalau dari Bapak gimana sih Pak? Sebenarnya harusnya ya? Ya sebetulnya kalau di situ ada TKP yang berseberangan gini ya. Iya, iya. Polisi ini kan polisi negara Republik Indonesia, bukan polisi daerah Cirebon kota, polisi daerah Cirebon, jangan. Satu aja setelah laporan itu sama-sama gabung. Nanti kalau kira-kira ini lebih berat, banyak kejadian ke arahnya Polres Cirebon ya tinggal dilimpahkan saja. Jadi nggak usah ada merasa saya polisi Cirebon kota, saya merasa polisi Cirebon kabupaten, ini yang salah. Jadi kita harus kembalikan lagi bahwa Polri adalah polisi negara Republik Indonesia, bukan polisi daerah. Makanya sebutan Polda. Ya itu kita rasakan setelah berpuluh-puluh tahun, akibatnya sekarang ini ada polisi kedaerahan. Harusnya kembali ke zaman dulu lagi, daerah kepolisian. Jadi dulu kalau sekarang Kapolda, dulu naik Kadapol, kepala daerah kepolisian. Gitu. Jadi seluruh Indonesia ini daerah kepolisian Republik Indonesia. Gitu. Jadi polisi Jakarta pergi ke Palembang ada kecelakaan, dia turun tangani kecelakaan lalu lintas. Jangan, saya polisi Jakarta, saya nggak bisa, nggak bisa. Masyarakat nggak tahu ini polisi mana, pokoknya pakai seragam polisi, ya taunya polisi. Itu aja. Artinya nggak perlu ini, nggak perlu simpang siur gitu ya Pak? Iya, kalau ke daerah itu nanti jadi polisi Pamong Praja, kan polisi Pamong Praja sudah ada, polisi PP. Yeah. Ya kan? Jadi polisi jangan lupa kalau dia nanti menjadi polisi kedaerahan akan menjadi polisi Pamong Praja di situ. Terus kemarin kan 6 terpidana telah mengajukan PK Pak, dan di Pengadilan Negeri Cirebon. Tapi ada satu pihak dari Sudirman nih Pak yang belum mengajukan karena keluarga, bahkan keluarganya itu sulit untuk menemui. Nah, kalau dari pandangan Bapak itu gimana? Ya, sangat aneh kalau Sudirman ini tadinya bersama-sama berada di lapas kelas 1 Cirebon. Kemudian ada surat di Krim yang menyatakan akan memindahkan para terpidana tadi ke Bandung, ke Lapas Bancai untuk pemeriksaan mencari DPO. Itu hal yang sangat tidak lazim. Mencari DPO hanya memindahkan terpidana dari lapas satu ke lapas lain. Jadi apakah tidak perlu izin pengadilan ini? Gitu. Manusia loh ini yang dipindahkan, bukan barang pakai gubuk gitu. Jadi ini mungkin etika penegak hukum seperti ini, jadi sangat disayangkan kalau misalnya Dirjen Lapas itu juga seorang jenderal polisi, kemudian polisi juga bisa menerobos mungkin tanpa tertulis. Dicek aja dokumen tertulisnya ada nggak, surat resmi yang minta ke Dirjen Lapas, kemudian minta ke pengadilan juga bahwa untuk membawa tersangka berpindah dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai. Berapa lama di situ? Mau ditaruh 1 bulan? Apalagi dipindahkan lagi ke lapas Polda atau rutan Polda. Polda tidak punya lapas, namanya rutan. Masa dari lapas dipindahkan ke rutan? Ini sangat aneh menurut saya. Jadi ya Propam perlu terjun lagi supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi, ya kan? Polisi sendiri tidak bisa membedakan mana bedanya rutan dan mana bedanya lapas, seperti itu. Jadi apakah mungkin adakah, kalau dari pandangan Bapak, mungkin adakah ini Pak? Karena kan 6 terpidana itu sudah mengajukan PK nih, tinggal Sudirman aja. Apakah ada dugaan gitu Pak untuk agar tidak mengajukan PK atau menunda atau? Ya sebetulnya Sudirman ini kan hanya seorang warga, seorang anak, seorang pemuda yang diduga ya mengalami ada sedikit ketidaknormalan ya di situ. Ya. Kemudian pasal yang dituduhkan kepada mereka kan bersama-sama itu, ikut serta dan sebagainya. Sudirman hanya mengakui ikut memukul. Memukul siapa dia? Pakai alat apa? Siapa saksinya? Gitu loh. Dia memukul tujuannya apa gitu loh? Kan nggak jelas nih. Hanya keterangan dia. Nah, keterangan tanpa didukung alat bukti kok diterima polisi. Ya. Nggak ada alasannya ya Pak, dia mukul gitu Pak?
Ya kalau sekarang gini Pak, saya memperkosa bintang film itu, masa saya langsung ditahan? Ya ini polisi yang seperti ini kan, ya nanti kalau dibilang dungu saya terlalu tajam kan nggak enak. Polisi yang harus masuk pendidikan lagi di Megamendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi yang lebih bagus lah. Jadi kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri terus kemudian jadikan diterima bahkan oleh jaksa dan hakim, ya jaksa dan hakimnya juga mungkin perlu diperiksa, atau kalau perlu yang seperti ini ya melanggar HAM seperti ini, HAM berat nih ya diberhentikan aja lah, nggak usah jadi petugas penyidik atau jaksa atau hakim. Jadi jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti penegakan hukum itu benar-benar menjadi kebenaran dan keadilan itu jadi panglimanya gitu. Terus kan kemarin Pak dalam Saka Tata kan udah diperiksa oleh Barreskrim gitu dan terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aib sama Dede. Nah, dan kuasa hukumnya menyebut kalau misalkan ingin jelas gitu, intinya gitu, itu Rudiana kalau bisa diperiksa lagi. Nah, mungkin dari pandangan Bapak gimana? Apakah bakal diperiksa Propam Polri dulu atau bagaimana? Ya, Propam Polri kan melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas. Jadi jangan menunggu putusan pidana nanti selesai, inkrah baru diputuskan ini PT dia, jangan. Kalau perlu dari kacamata Propam udah jelas ini melanggar etika profesi, PT dia baru diproses pidananya, dia sudah statusnya sudah bukan polisi menurut saya. Jadi gitu. Propam itu harus jelas seperti itu. Jadi jangan nggak usah terlalu banyak dilindungi. Wah kasihan ini belum ada kepastian hukum. Kepastian hukum kalau sampai banding, sampai kasasi, sampai PK, akhirnya pas pensiun dia nggak diberhentikan. Enak juga pangkatnya. Orang sudah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun gitu kan. Kalau di Amerika turunkan pangkatnya paling rendah di awal baru dipecat gitu, malah lebih bagus. Artinya masih ada bakalan Propam masih bisa ya Bang untuk memeriksa. Ya lebih awal Propam itu Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat. Jadi sama dengan dokter, misalnya ada pelanggaran pelanggaran profesi oleh dokter, ID bisa nyatakan dia nggak boleh praktek. Tambah pidana, proses pidananya, cabut izinnya, nggak bisa praktek, kena pidananya di situ lebih enak. Daripada masa statusnya masih seorang dokter, nanti yang datang besok dokter seluruh Indonesia terus dokter mogok lah. Kalau dia udah dicabut sebagai dokter, masa dokter lain mau ikut mogok kan enggak? Nah, harapannya sih Pak terkait kasus Vina ini ke depannya bagaimana? Ya. Jadi Vina ini, kalau kasus Vina harus terungkap ya Pak. Kemudian saya mulai berpikir berarti pendidikan Akpol nanti harus diprioritaskan bahwa masalah pelajaran penanganan tempat kejadian perkara itu harus menjadi pelajaran pertama yang dia harus lolos dari situ. Kalau dia sudah lolos dari situ baru bisa naik lagi ke tingkat selanjutnya, karena ini bukan hal yang sepele gitu loh. Nanti kalau ini dianggap hal sepele, semua orang bisa menangani TKP. Ya, jadi misalnya pemasangan polis lain, ya kalau hanya masang plastik garis batas polisi saja mungkin nggak terlalu repot, tapi kan menemukan bukti itu kan sulit. Ya kan, seperti contoh, saya di Medan penembakan bangsa IMB, saya tiap malam datang ke TKP, masih ada darah situ, tidak boleh dibersihkan, ya kan? Saya bayangkan anggota Brimob, saya membayangkan anggota Brimob berdiri, dia bawa senjata, kok dia bisa tertembak? Senjata dia M16, senjata perampok, senjata rakitan, dia kalah, mati. Jadi saya coba olah, setelah seminggu itu saya temukan lagi, padahal sudah olah TKP tim laboratorium forensik ya dari Inavis sudah. Ternyata begitu saya lihat di kiri saya ada lubang. Saya suruh cek dasar Brimobnya waktu sekarang Asop Kapolri pakai baterai. Itu lubang apa itu? Ternyata lubang peluru tembakan anggota Brimob. Jadi anggota Brimob ini
sempat nembak ke kiri, padahal perampok masuknya dari kanan. Kenapa dia tidak nembak ke kanan? Karena Brimob belum terlatih menembak orang, belum berani dia. Jadi, akhirnya ini kan evaluasi saya. Besoknya panggil lapor lagi, diperiksa lagi, diambil pelurunya. Kan itu peluru M16 milik kita Brimob. Nah, saya sampaikan di pasukan Brimob seluruhnya. Kalau ada jaga bank di situ, ada orang masuk ke bank bawa senjata, tembak kepalanya. Jangan kamu tembak badannya lagi, tembak kepalanya. Karena orang ke bank itu pasti bawa uang. Kalau bawa senjata itu berarti perampok. Gitu loh. Kalau ada orang mau ke bank, sudah telepon dulu, Pak, saya mau ngawal bos ini, saya dari kepolisian dengan identitas seperti ini. Ya mungkin sudah diberitahu, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan, nenteng senjata ya tembak kepala, jangan tembak lutut lagi, udah gitu aja, tembak mati gitu loh. Mungkin ini Pak, pesan Bapak sebagai senior lah, Kapolri kepada junior-junior di Polri. Ya, bila menemukan kejadian seperti itu, analisa kriminal harus jalan. Jadi jangan berpikir, oh ini pembunuhan, ini kecelakaan lintas, bukan. Jadi berpikir bahwa kemungkinan apa ini, jadi analisa harus tajam. Apalagi ada pembunuhan, ada senjata misalnya, dilihat senjatanya kali berapa nih di situ. Jadi ya kalau sekarang mungkin sulit ya. Kalau zaman tahun 91 dulu senjata masih terbatas. Yang punya senjata kalibernya 38 polisi, kemudian mungkin M16 juga ada Brimob di situ, tentara juga ada, yang ABRI lainnya ada nih. Tapi sekarang semua pegang senjata, ya kan? Kalau suatu saat, dulu saya sempat jadi Kapolri, senjata di masyarakat saya cabut semua, nggak ada senjata. Senjata hanya dipegang oleh militer dan Polri saja. Yang lain pakai senjata listrik aja lah, pakai taser itu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Augustinus. Sama-sama. Iya. Baik sahabat Kompas TV, tadi wawancara saya bersama Pak Augustinus. Terima kasih dari saya, Theo dan Gali, pamit. Terima kasih.